dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu pada malam hari ini, di mana kami sudah dikumpulkan masing-masing tempat untuk belajar bersama tentang menghadapi pelayanan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memampukan kami untuk menerima setiap materi yang diberikan kepada kami dan khususnya kepada kedua hamba-Mu, Pak Pendeta Jonathan dan Pak Erik yang akan memberikan pengajaran buat kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus membimbing dan menyertai sehingga setiap materi yang disampaikan boleh memberkati kami dan boleh kami terima, boleh kami lakukan di dalam pelayanan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan waktu ini dari awal sampai selesainya. Kiranya kasih-Mu, kuasa-Mu menyertai kami sehingga kami boleh belajar dengan baik. Puji nama-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Jo. Amin. Oke, saudara-saudara, saya sudah kasih kepada Erik, mungkin Erik sudah kasihkan kepada saudara semua tentang buku saya yang berjudul Mengatasi Masalah Hidup. Itu berisi 9 pasal tentang konseling yang berbeda-beda. Jadi konseling itu tidak hanya satu macam. Banyak macam, tidak bisa diselesaikan dengan satu cara aja. Caranya harus berbeda-beda. Sama seperti kalau kita bicara sejarah, ada sejarah Indonesia, sejarah tiap negara, setiap kota, sejarah itu macam-macam. Demikian juga counseling macam-macam nanti. Paling sedikit ada 9 pasal dalam buku saya itu. Bagaimana counseling kalau orang terlibat dalam perzinahan, bagaimana counseling terhadap orang yang mau mati, bagaimana counseling kepada orang yang berduka cita karena kematian dan sebagainya ya. Nah, saya akan mulai hari ini dengan pasal yang pertama. Saya menggunakan PowerPoint, saya akan share screen. Belum besar, Pak. Ya. Oke. Belum di full screen, Pak. Ya. F5. Oke. Ini pasal 1 dari buku saya Mengatasi Masalah Hidup, tentang masalah hidup itu sendiri. Ya. Sudah melihat gambar ini, gambar orang yang mungkin kalau punya suami seperti ini gimana ya rasanya ibu-ibu ya. Mabuk-mabukan, jadi gendut, males dan sebagainya akan menimbulkan masalah tentunya dalam kehidupan berkeluarga ya. Punya suami di sini diapain ini ya? Dicerain atau diapain ini ya? Karena dan ini memang akan menimbulkan masalah. Jadi jika Anda ingin hidup tanpa masalah, jangan Anda hidup. Dalam hidup pasti ada masalah dan akan banyak. Dan kadang-kadang tidak henti-hentinya. Kadang-kadang kita lihat orang yang putus asa, kok masalah nggak henti-hentinya, nggak beres-beres ini. Nah, masalah ada untuk diatasi oleh Anda, bukan mengatasi Anda. Jangan Anda dikalahkan oleh masalah ya, tapi Anda yang harus mengatasi masalah. Dan di balik masalah adalah Allah. Ini iman kita orang Kristen ya. Bahwa segala sesuatu yang kita alami itu ada Tuhannya. Di baliknya ada Tuhan. Bagi kita, terutama kalau kita sungguh-sungguh bertuhankan Kristus ya. Sudah lihat dalam Alkitab tentunya Ayub. Ayub itu masalahnya banyak sekali. Bukan saja binatangnya habis, diambil sama bangsa lain. Bukan saja dia akan jadi miskin, tidak punya apa-apa. Bukan saja anaknya mati, semua anaknya mati. Bukan saja istrinya marah-marah, mungkin cerewetin dia, suruh mengutuki Allah saja. Masalahnya banyak itu. Tapi di dalam peristiwa Ayub itu kita belajar bahwa Allah selalu terlibat. Dan hidup kita mungkin seperti Ayub juga, uang kita dihabisin orang, ditipu orang, pekerjaan kita atau bisnis kita bangkrut,
nggak maju-maju. Tapi jangan khawatir, sebagai orang Kristen kita beriman walaupun kita seperti Ayub, Allah ada dan Allah ngerti. Ya. Jadi, saudara lihat ini orang yang rumahnya rubuh. Ya gimana ini? Rumah saya kok rubuh? Tempat tinggal di mana ini? Orang ini menghadapi masalah. Bingung menghadapi masalah. Nah, tapi sebaliknya ada orang-orang yang menghadapi masalah itu optimis. Ini masalah ini bagus ini. Ini untuk kemajuan saya. Saya akan tambah lama tambah pinter, tambah lama tambah bijaksana, tambah lama tambah gesit, saya tambah lama tambah kokoh. Karena menghadapi masalah itu bukan pesimis. Ya, lebih baik saya mati aja. Gak ada gunanya hidup ini. Hidup ini gak ada maknanya karena banyak masalahnya. Tapi diharapkan Anda dan saya karena kita punya Tuhan yang menyertai kita, kita itu optimis menghadapi segala masalah ya. Nah, sekarang saya permudah ini. Hidup ini, masalah-masalah hidup itu saya cuma bagi dalam 2 macam aja. Jadi gampang ya. Cuma 2 macam aja. Satunya masalah dalam, satunya masalah luar. Gampang aja, masalah dalam, masalah luar. Kalau enggak masalah dalam, ya masalah luar. Kalau enggak masalah luar, ya masalah dalam. Nah, apa itu? Masalah dalam. Masalah dalam itu dalam apa? Dalam diri sendiri. Masalah yang datang dari dalam diri kita sendiri. Buatan sendiri. Ini terjadi karena dosa kita. Sikap salah kita. Kepribadian kita yang buruk. Saudara lihat ini. Anak muda ini yang teler begitu ya. Mungkin karena pakai obat-obatan. Sampai di toilet pun. Dia tergeletak. Semalaman tidur di situ. Mabuk karena alkohol ataupun teler karena obat-obatan. Jadi masalah dalam ini masalah sungguh-sungguhan, bukan masalah buat-buatan, bukan masalah semu. Suatu masalah yang nyata, tapi disebabkan oleh diri sendiri. Jadi masalah dalam, masalah yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Dan kita sendiri yang melakukannya atau sumbernya dari diri kita sendiri, kita harus bisa juga mengatasinya. Karena ini masalah dalam. Nah, contoh masalah dalam. Ini dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 18 dan 19 dan Yosua pasal 17 ayat 1 sampai 15. Ini peristiwa daripada orang Israel akan mengalahkan Yeriko. Kita melihat ya, saya bacakan secara ringkas saja ya. Sedikit aja ya. Poin-poin pentingnya aja daripada peristiwa Yosua ini. Ini cerita yang terkenal tentunya ya. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Ini Yosua akan mengalahkan Yeriko tentunya dalam pertolongan Allah. Tapi sebelum mengalahkan Yeriko itu Allah kasih suatu peringatan penting. Ini ya, saya bacakan ayat 18 ini ya. Tapi kamu ini, Allah bicara kepada seluruh orang Israel ya. Jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi sebelum kota Yeriko itu dikalahkan, Allah sudah kasih peringatan, sudah wanti-wanti, awas ya. Ini kotanya itu gede, kotanya kaya, banyak orangnya, banyak barang-barangnya, tapi orang Israel tidak boleh ambil satu pun dari barang-barang itu. Kalau yang logam-logam, itu semuanya harus dimasukkan dalam bait Allah, perbendaharaan. Nanti untuk membuat bait Allah ya.
barang-barang berharga, emas, perak, logam, besi dan segalanya itu harus itu buat Tuhan, tidak boleh kamu ambil. Tapi yang lain juga, nanti kamu akan masuk rumah-rumah orang, ada kain, ada makanan, ada segalanya. Itu tidak boleh diambil, sedikit pun tidak boleh ambil. Uang tidak boleh diambil. Allah sudah peringatkan ini. Jadi orang Israel semua sudah dengar ya, karena Allah sudah memperingatkan melalui Yosua itu. Nah, kemudian kita cerita bagaimana mereka itu 7 hari mengelilingi Yeriko sampai akhirnya waktu mereka bunyikan sangkakala, tembok Yeriko yang gede, yang tebal, yang bisa dilewati kereta kuda itu di atasnya, itu roboh. Tapi robohnya begitu luar biasa. Robohnya roboh ke dalam, bukan roboh keluar. Roboh keluar aja sudah susah sekali. Tapi ini karena bentuknya bulat begitu, robohnya ke dalam. Itu hanya Allah saja yang bisa melakukan itu. Dan orang Israel bisa lompat, tentara-tentara Israel bisa melompati tembok yang sudah roboh itu dan membinasakan semua orang Yeriko. Dan Allah memang sudah pesan, semuanya harus ditumpas. Barang-barang semua harus ditumpas, tidak boleh diambil. Nah, tapi kemudian kita lihat ada dosa di dalam orang Israel itu. Dalam pasal yang ke-17, kita bicara tentang dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Yosua pasal yang ke-7 ya, bukan yang 17, sorry. Itu 7 itu ya. Ternyata di antara orang Israel itu ada satu orang yang rakus, yang melanggar firman Allah, namanya Achan. Dia ambil barang-barang yang sudah dikhususkan bagi Allah itu, dan untuk ditumpas itu, dia umpetin, masuk cepat-cepat, karena orang Israel pada waktu itu tentunya tinggalnya di tenda-tenda ya. Masuk ke tendanya, lalu diumpetin di bawah barang-barangnya. Jadi tidak ada yang tahu. Akan menganggap nggak ada yang tahu. Bahkan istri saya, anak-anak saya nggak saya beritahu, nggak ada yang tahu. Dia lupa bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak bisa kita ngumpet daripada Allah. Tapi perbuatan satu orang itu menyebabkan penderitaan bagi orang Israel. Habis mereka sukacita menang di atas kota yang gede ini, Yeriko ini, mereka menang, hore, 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 pesta. Tapi kota berikutnya itu kota Ai, kota kecil aja, dusun aja. Penjagaannya nggak kuat, nggak ada tembok yang tebal seperti kota Yeriko. Tapi waktu mereka mau mengalahkan kota berikutnya itu, yaitu Ai itu, mereka dikalahkan, dipukul mundur. Banyak orang yang mati. Sampai Yosua itu putus asa. Gimana ini Tuhan? Gimana Tuhan, kota kecil aja, dusun begini aja kok kita kalah? Nah, kemudian Allah mengatakan ada dosa. Orang Israel berbuat dosa. Orang Israel mencuri. Ada yang mencuri. Nah, gimana bisa Yosua itu tahu? Allah memberitahu. Undi. Diundi. Diundi. Dari yang besar begitu, dari suku terus sampai kepada keluarga. Sampai kepada keluarganya Achan. Allah yang tahu itu, Allah yang memberitahu orang Israel sampai akhirnya Achan ditangkap. Ngaku enggak? Terpaksa dia ngaku dan dia dihukum mati. Dia dan mengerikannya seluruh keluarganya dihukum mati. Karena Achannya itu sang bapak yang serakah itu melanggar firman Allah. Jadi orang Israel masuk dalam penderitaan. Orang Israel mengalahkan kota besar bisa, tapi mengalahkan dusun kecil nggak bisa. Mereka menghadapi suatu masalah sampai Yosua itu putus asa karena masalah yang dihadapi ini. Tapi masalahnya itu masalah dalam. Mereka masuk dalam masalah karena perbuatan mereka sendiri. Masalah tipe pertama tadi ya, tipe dalam. Dan untuk mengatasi ini Yosua dan umat Israel harus bertindak. Harus tangkap si Achan itu. Ngaku dosanya Achan, kemudian dihukum mati.
Orang Israel harus bertindak. Begitu ditumpas ini keluarganya Achan ini, baru kota Ai itu gampang sekali mengalahkannya. Karena memang hanya dusun kecil. Tentara orang Israel nggak perlu banyak-banyak menghajar atau mengalahkan dusun ini. Sudah melihat ini contoh masalah dalam. Masalah disebabkan karena dalam. Nah, kalau kita menghadapi masalah, biasanya kita minta kepada Allah, tolong Allah, tolong Allah. Nah, kita tahu kalau kita minta kepada Tuhan, ada dulunya biasanya kita pendeta mengatakan ada 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Ya, Allah memenuhi kebutuhan kita. Tidak, Allah mengatakan no, ini bukan buat kamu. Kamu tidak bisa. Tidak baik untuk menerima ini. Atau Allah mengatakan tunggu. Enggak sekarang. Mungkin 10 tahun yang akan datang. Atau mungkin tahun yang akan datang ini baru bisnismu ini berhasil. Jadi pendeta biasanya mengatakan ya, tidak, dan tunggu ini. Jawaban Allah ini hanya 3 ini. Ya, tidak, dan tunggu. Tapi kita melihat dalam peristiwa Yosua ini ada jawaban Allah yang keempat. Allah mengatakan kamu yang bertindak. Bukan Allah yang bertindak. Kamu yang bertindak. Setelah kamu bertindak, berkat akan turun. Jadi ada ya, tidak, tunggu, dan bertindaklah. Allah yang menghendaki kamu, kita yang bertindak. Kalau ada dosa, kita yang harus bertobat. Kalau ada tingkah laku yang enggak baik, kita harus perbaiki itu. Kita harus tinggalkan kebiasaan dan jalan yang berdosa itu. Jadi jalan keluarnya itu datangnya dari kita. Karena asalnya juga datangnya juga dari kita. Dan kita bisa mengatasinya. Dan seperti dalam peristiwa Achan itu Allah mengatakan kalian yang harus bertindak. Bukan Allah yang menolong orang Israel itu. Allah menolong dengan kasih tahu siapanya yang berdosa itu. Tapi mereka yang harus bertindak. Mereka harus tangkap si Achannya, hukum mati itu. Achannya itu. Semuanya. Keluarganya, ternaknya juga dibinasakan. Jadi ini masalah yang dalam. Caranya kita yang harus bertobat, kita harus perbaiki diri, kita harus tinggalkan jalan yang berdosa. Karena sumbernya kita. Kalau kita menderita eksem parah, kanker paru-paru, karena kita seorang perokok berat, apa yang kita doakan? Kalau saudara seorang perokok berat, tiap hari 2 pak gitu ngerokok terus, lalu tiba-tiba kita mulai batuk-batuk, batuk-batuknya itu keluar darahnya, kita ke dokter, dokter mengatakan emfisema ini, karena ngerokok. Udah tahu, di bungkus rokoknya ditulis bahayanya ngerokok itu. Kanker, ada kanker di dalam paru-paru. Itu masalahnya masalah dalam atau masalah luar? Masalahnya masalah dalam. Karena penyebabnya kita sendiri. Kita sakit paru-paru, kanker di paru-paru itu karena kita ngerokok. Berdoa agar Allah menyembuhkan kita. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya ini ada kanker paru-paru. Caranya gimana? Pak Pendeta tumpangin tangan kita supaya Allah mengubahkan supaya paru-paru kita itu jadi bersih. Supaya paru-paru kita jadi seperti paru-paru anak muda. Supaya kita bisa asapin lagi 20 tahun. Kan konyol. Allah nggak mau melakukan itu. Allah mengatakan, kamu yang bertobat. Kebiasaan buruk merokok itu, tinggalkan itu. Ya, jadi ini kalau saudara kanker paru-paru karena diasapin terus paru-parunya, itu masalah dalam. Jalan keluarnya hanya berhenti ngerokok. Dan moga-moga Allah membantu pelan-pelan, tambah lama tambah segar paru-paru kita. Tapi kita yang harus bertindak, kita yang harus buang rokok itu. Bukan Allah yang membuang rokok itu. Kita yang harus bertobat, bukan Allah yang bertobat.
Bagaimana menurut perkiraan kita Allah kita itu? Apakah Allah akan menyulap kita sehingga kita sembuh? Walaupun kita hidup dalam dosa agar kita dapat tetap berdosa terus, tetap kita asapin aja paru-paru kita karena Allah sudah sembuhkan. Paru-paru saya menjadi paru-paru seperti anak lagi, seperti bayi, segar semuanya. Supaya saya tetap bisa merokok 20 tahun lagi. Nggak bisa. Apakah Allah secara magis disulap gitu? Supaya paru-paru kita jadi sembuh? Enggak. Bila Allah melakukan hal itu, bukankah hal itu melawan kehendaknya sendiri untuk menjadikan kita seperti Kristus? Allah memerintahkan, ayo kita harus jadi seperti Kristus. Christ-like, menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Kalau Allah sulap paru-paru saya yang kena kanker itu, sulap jadi bersih lagi, supaya saya tetap bisa merokok 20 tahun lagi, itu saya tidak akan jadi seperti Kristus. Allah melanggar kehendaknya sendiri supaya kita jadi seperti Kristus. Jadi Allah menghendaki kita jadi anak-anak contoh, anak-anak teladan yang tidak hidup dalam dosa, tidak mempermalukan namanya, dan tidak punya kelakuan buruk. Jadi kita yang harus bertindak. Jadi kalau masalah dalam itu kita yang harus bertindak. Jadi saudara-saudara juga nanti kalau counseling sama orang, ini masalahnya apa ini? Masalah dalam bisnis karena apa ini? Wah ini masalah mau cerai ini. Ternyata suaminya suka KDRT. Kalau kita ngomong sama sang suami, berhenti pukulin istri. Berhenti tempelengin istri, berhenti tonjokin istri, supaya istri sayang sama kamu lagi dan nggak jadi ceraiin kamu. Tapi kalau kamu terus KDRT-in, kamu pukulin istri, kamu masuk dalam masalah, kamu akan diceraikan sama istri. Kamu masuk dalam masalah, tapi masalahnya adalah masalah dalam. Jalan keluarnya hanyalah bertobat. Jangan lagi galak, jangan lagi pukulin istri seperti itu. Kita yang harus bertindak ya. Contoh kasus lain lagi ya. Kalau tadi contoh orang yang ngerokok ini. Seorang pemuda yang aktif pelayanan di gereja. Berpikir bahwa Allah akan nolong lulus dalam ujian semester kuliah. Tapi dia sendiri nggak belajar. Jadi kalau ada seorang mengatakan pokoknya saya aktif di gereja, saya melayani Tuhan, saya main musik, saya jadi WL, saya jadi singer di gereja. Bahkan mungkin saya ikut khotbah, dapat giliran khotbah sebulan sekali. Pokoknya saya aktif melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan akan menyebabkan saya lulus dalam ujian akhir semester itu. Tapi waktu ujian itu dia tidak mau belajar. Apa yang harus Allah lakukan? Anaknya yang malas ini. Dibikin lulus terus? Gak bisa. Allah harus membolehkan dia itu gagal. Gak naik semester ini. Wah, waktu dia gak naik, dia menyalahkan Allah. Saya cinta sama Allah. Saya selalu melayani hari Minggu. Kenapa? Allah tidak menyebabkan saya lulus. Saya gak mau melayani lagi deh. Saya gak mau ke gereja. Karena Allah mengecewakan saya. Ini anak muda itu masuk dalam masalah, tapi masalahnya masalah dalam. Dia tidak lulus ujian akhir semester karena dia tidak mau belajar. Dan Allah tidak akan tolong, Allah tidak akan sulap. Walaupun dia bodoh, dia lulus terus, enggak. Allah tidak akan melakukan itu. Nanti Allah punya anak yang malas nanti. Dan Allah tidak menghendaki kita menjadi anaknya yang malas. Ya, seharusnya pemuda ini bertindak dengan cara belajar. Oke, ini sudah minggu ujian. 2 minggu lagi kita akan ujian akhir semester. Selama 2 minggu ini saya berhenti pelayanan. Saya tetap di rumah, saya baca buku, saya belajar supaya nanti kalau 2 minggu saya ujian akhir semester, saya bisa melakukannya. Saya bisa lulus. Ya. Jadi pemuda ini masuk dalam masalah, tapi masalahnya masalah dalam. Bukan masalah luar. Nanti kita bicara masalah luar. Ini sudah lihat gambar contoh ini, lucu ini ya. Lalat yang dimakan sama
kodok harus kerja. Anak juga itu merangkak itu. Belajar untuk jalan, belajar untuk merangkak ya. Nah, yang kedua, masalah kedua adalah masalah luar. Ini masalah yang sumbernya datangnya dari luar diri kita. Bukan di dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Ini masalah yang datang bukan disebabkan oleh sikap atau tingkah laku kita sendiri atau kepribadian kita, tapi datangnya dari luar kita. Ini dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, mungkin saya ringkas saja, tidak akan bahas panjang lebar. 2 Tawarikh, saudara bisa baca sendiri nanti ya, kalau ada waktu di rumah, baca sendiri ya, tentang bagaimana kemenangan di atas Moab dan Ammon. Ini orang Israel tiba-tiba diserbu. Bani Moab, Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat sama sepasukan orang Meunim. Jadi 3 suku bangsa ini melawan Yosafat sama orang Israel. Yang banyak sekali tentaranya. Yosafat pasti kalah. Moab, Ammon, dan orang-orang Meunim melawan Yosafat dengan orang Israel, orang Yehuda. Ya tidak kalah, pasti kalah ini. Pasti kalah. Nah, Yosafat masuk dalam masalah. Tapi masalahnya bukan karena Yosafat berdosa. Bukan karena tingkah laku orang Israel yang aneh-aneh. Yang melanggar firman Allah. Tidak. Tapi ini masalah datang dari luar. Masalahnya datang dari Bani Moab, Bani Ammon, dan orang-orang Meunim. Nah, karena ini masalah luar, kita baca dalam ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan yang menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayo, selama 3 hari kita puasa. Misalkan ya, dia berkata begitu ya. Ayo kita semua kumpul di Yerusalem. Datang ke bait Allah. Ayo kita menghadap Allah. Kita menangis, kita minta pertolongan Allah. Karena kita menghadapi masalah datang dari luar. Dari 3 bangsa yang nyerbu mereka itu. Nah, waktu dia itu berdoa. Saudara baca doanya ya. Dari ayat 6 dan seterusnya. Allah. Nah, saudara ini ayat-ayat yang penting ya. Ayat 9 ini. Bila suatu malapetaka menimpa kami. Ya ini pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan. Kami akan berdiri di muka rumah ini. Di bait Allah ya. Di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Nah kita melihat ya. Ini luar biasanya ya. Tekad daripada Yosafat ini. Kalau ada masalah. Dan ini masalahnya masalah luar. Penyakit sampar atau musuh. Kami akan datang ke bait Allah. Kami akan minta pertolonganmu sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kemudian dia cerita. Ini ada 3 bani ini yang menyerbu mereka. Kami nggak kuat melawan mereka. Tentara kami kalah banyak sama tentara 3 bangsa ini. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Nah, setelah dia berdoa seperti itu, Allah kirimkan nabinya. Nabinya namanya Yahasel dan mengatakan ayat yang ke-15, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Jadi lalu Allah kasih resepnya, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki di pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Israel. Jadi kamu tidak usah bertempur. Nanti Allah yang akan mengalahkan mereka. Allah akan membunuh mereka sendiri. Jadi kita melihat dalam peristiwa ini Yosafat dan orang Israel mengalami masalah luar. Masalah bukan karena dosa mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak bisa bertobat karena nggak berbuat dosa. Ya.
Dan mereka menghadapi masalah luar itu, Yosafat datang kepada Tuhan, minta tolong, dan Tuhan memberi pertolongan. Ini luar biasanya ya. Jadi pelajaran dari 2 Tawarikh ini, Yosafat didatangi musuh dalam jumlah sangat besar, sedangkan secara kuantitas orang Yehuda cuma sedikit. Tindakan mereka, ini patokan bagi kita ya, pelajaran bagi kita, datang kepada Tuhan, puasa, minta ditolong agar diselamatkan, lakukan. Kalau sekarang ini istilahnya praise and worship. Ayo kita memuji dan menyembah Tuhan. Ayo puji dan menyembah Tuhan. Puji dan menyembah Tuhan aja. Karena ini bukan salahmu. Kamu nggak bisa bertobat. Kamu nggak bisa merubah tingkah lakumu. Karena ini bukan akibat dosamu. Tapi kan ada orang lain. Orang di luar kita. Hal-hal di luar kita. Yang menyebabkan masalah bagi kita. Dari jawaban Tuhan, Tuhan menolong dengan cara berperang bagi mereka. Tuhan akan tolong kamu. Tuhan akan tolong kita. Kita hanya tinggal praise and worship aja. Puji dan sembah Dia. Minta tolong aja. Berpuasa aja. Berdoa aja. Maka Tuhan akan tolong. Karena ini masalah luar. Ya. Jadi kita lihat ini. Tuhan membolehkan masalah datang pada kita dengan maksud supaya kita hidup kudus. Kalau masalah dalam, supaya kita bertobat. Dengan demikian kita mengubah hidup kita hidup kudus. Menyadarkan kita akan sifat-sifat dalam diri kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dan Allah mendewasakan kita. Ini masalah dalam ya. Ternyata saya egois ya. Ternyata saya masih koruptor ya. Saya suka bohong ya. Ternyata saya masih galak ya sama istri ya. Istri nggak suka saya bentak-bentak seperti ini ya. Anak nggak suka kalau saya tendangin mereka ya. Saya harus bertobat. Saya sebagai bapak, saya harus bertobat. Kita sadar kita masuk masalah, tapi masalahnya masalah dalam. Dan kita bisa berbuat sesuatu. Kalau kita berubah, dengan sendirinya akan tolong kita. Istri kita akan senang karena kita tidak galak lagi kepada dia. Anak-anak kita akan sayang sama kita. Karena kita lemah lembut sama mereka, kita sayangnya anak-anak kita, maka anak-anak kita akan balik sayang kita. Tidak jadi cerai karena masalah-masalah dalam dan saya sudah berubah, saya sudah bertindak. Dan saya tambah lama tambah jadi orang yang dewasa. Di hadapan Allah saya jadi orang yang dewasa. Ini bagus ya. Karena saya mengalami masalah ini ya. Tindakan kita kalau menghadapi masalah, jadi gimana tindakan kita? Jangan panik, jangan marah, jangan putus asa dulu. Jangan panik-panik. Periksa masalah itu masalah dalam atau masalah luar. Kalau masalah dalam, datang kepada Allah. Bertobat. Mohon anugerah Allah untuk mengubah tingkah laku dan diri kita. Tapi kalau masalah luar, datang kepada Allah seperti contoh yang diberikan oleh Yosafat itu. Mohon kekuatan dan pertolongan untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, jadi kalau saya counseling sama orang, Pak, tolong saya, Pak, tolong doakan saya. Kenapa? Ya istri saya mau ceraikan. Kenapa kok istri mau ceraikan? Saya kalau perlu saya datangi istri. Saya akan counseling kepada istri. Kenapa ibu mau ceraikan suami? Habis saya dipukulin terus, marah dikit. Kerjanya sehari-harian marah aja. Atau mungkin seorang istri lain mengatakan, suami saya males, nggak mau cari kerja. Dia di PHK karena pandemi ini, tapi kerjanya kemudian dia nonton televisi aja, sehari-harian nonton televisi. Nggak mau cari kerjaan. Walaupun ada temannya, kita punya motor, nggak mau ngojek, nggak mau antar jemput GoFood, kirim makanan, kirim barang-barang, nggak mau kerja suami saya itu. Saya sebel lihat suami saya nonton televisi terus sehari-harian. Nah, kita melihat itu si suami itu masuk dalam masalah. Tapi masalahnya masalah dalam. Masalahnya karena dia males. Masalahnya karena dia tempelengin istrinya. Masalahnya karena dia itu tendangin anaknya. Masalahnya karena dia itu galak. Masuk dalam masalah dalam. Karena tingkah laku berdosa. Dan tidak boleh dilakukan oleh kita orang Kristen. Jadi saya membantu Bapak ini untuk mengatasi masalahnya. Tapi kalau itu masalahnya masalah luar,
Ya saya di PHK ini gimana Pak? Saya masih pengen kerja. Saya cari kerja nggak dapat-dapat, gimana Pak? Atau Pak ini Gunung Semeru akan meletus. Gimana ini? Rumah saya di kaki gunung ini. Bakal hancur ini. Atau sudah hancur rumahnya. Atau kena banjir ini. Gimana? Saya nggak punya rumah lagi. Rumah saya sudah tenggelam. Atau mobil saya sudah rusak karena tenggelam, karena banjir ini. Tentunya itu masalah luar. Datangnya bukan karena dosa, tapi datangnya karena alam bikin banjir itu. Atau krismon ini, terjadi krismon. Perusahaan saya hampir bangkrut ini karena krismon. Yaitu masalah luar, bukan masalah dalam. Apa yang bisa kita lakukan seperti Yosafat? Ayo berdoa. Ayo berdoa. Praise and worship terus. Memuji, menyembah Tuhan terus. Walaupun Pak, uang saya ditipu sama teman saya ini 100 juta Pak. 100 juta Pak, uang saya itu habis itu ditipu sama teman saya ini. Saya nggak tahu, saya percaya sama dia, ternyata dia nipu saya. Itu masalah apa? Dalam atau luar? Jelas itu masalah luar, bukan masalah dalam. Karena bukan dosanya dia. Dia ditipu, atau dia dibully, atau dia di scam sama scammer ini, penipu ini. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Yosafat, ayo datang, praise and worship. Berdoa, berpuasa. Bapak tahan berpuasa. Coba Bapak berdoa berpuasa 3 hari ya. Ajak Bapak sama istri Bapak ya, keluarga ya. Suami istri berdoa berpuasa 3 hari ya. Serahkan ini kepada Tuhan. Nanti kita minta Tuhan tolong. Entah Tuhan berkati dengan cara lain. Atau orang itu kembalikan uangnya. Atau orangnya ketangkep oleh polisi. Dan harus kembalikan uangnya 100 juta itu. Pokoknya serahkan kepada Tuhan. Karena ini masalah luar. Jadi kalau masalah dalam harus bertobat. Masalah luar harus datang kepada Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Masalah dalam, masalah luar. Ngerti ya saudara-saudara ya? Jadi menghadapi masalah jangan panik. Jangan marah-marah. Nah, orang-orang jemaat tidak tahu itu. Panik, marah-marah, nangis-nangis, putus asa, mau bunuh diri. Periksa apa itu? Masalah dalam atau masalah luar? Ini pemuda, diputusin sama pacarnya, pengen bunuh diri. Nggak mau sekolah lagi, percuma sekolah, putus asa. Masalah dalam atau masalah luar? Kalau dia diputusin karena dia itu nggak bertanggung jawab, karena dia itu tukang bohong, karena dia itu tukang selingkuh, itu masalah dalam, dia harus bertobat. Tapi kalau ceweknya itu tergoda sama pria lain, ya itu mungkin masalah luar. Harus pasrah aja sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Biarpun ceweknya sudah nggak mau sama kamu, kamu tetap sekolah, ayo tetap gereja, praise and worship, tetap memuji menyembah Tuhan. Nanti Tuhan mungkin akan kenalkan kamu dengan seorang cewek lain. Mungkin nggak sekarang, mungkin tahun depan. Sebab cewek itu ternyata mungkin tidak baik. Yang tidak setia itu tidak akan baik jadi istri yang baik. Tidak akan jadi istri yang baik. Tuhan mungkin sediakan tahun depan kamu akan dikenalkan dengan seorang lain yang calon istri yang jauh lebih baik daripada pacar yang pertama itu. Itu masalah luar. Tapi kalau masalah dalam, kamu yang harus bertobat ya. Jadi kalau masalah dalam, jadi kita sebagai konselor nggak ngaco. Membimbingnya nggak ngaco. Kita tahu, oh ini masalah-masalah dalam. Jadi, ayo Pak, kita datang kepada Allah. Bapak datang kepada Allah, Bapak bertobat ya. Bapak minta pertolongan Allah supaya Bapak tingkah laku Bapak yang suka marah itu, yang sehari-harian itu jengkel terus, main tempeleng, main jitak sama anak-anak, itu tinggalkan ya, suka KDRT itu ya. Tapi kalau masalah luar, ayo datang kepada Allah. Minta kekuatan Allah, minta pertolongannya untuk menyelesaikan masalah kita. Saudara ngerti ya? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi masalah dalam hidup kita ada 2 macam. Masalah dalam, datangnya dari diri kita sendiri, jalan-jalan keluarnya adalah bertobat. Yang kedua adalah masalah luar. Masalah yang datang dari luar diri kita. Misalkan karena krismon,
karena pemerintah melakukan sanering dulu ya, uang dipotong itu ya, 5.000 jadi 500, 10.000 jadi 1.000 ya. Sanering, saya ingat dulu waktu itu, tentunya waktu saya masih kecil ya. Saudara-saudara mungkin banyak yang belum lahir ya. Uang kita dipotong atau pemerintah adakan suatu tindakan tertentu, harga-harga naik. Sekarang ini harga-harga naik, minyak naik, minyak goreng naik. Itu masalah luar. Kalau saudara maksud dalam masalah luar, minta pertolongan Allah. Karena bukan masalah dalam. Saudara bisa ya membedakan masalah luar sama masalah dalam ya, dan jalan keluarnya tahu ya. Masalah dalam, bertobat, ubah tingkah laku kita dan hidup yang baru, tambah dewasa, tambah kudus di hadapan Allah. Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau masalah luar, hanya bertobat, hanya berdoa aja kepada Tuhan. Praise and worship terus. Dan kalau bisa puasa, berdoa, berpuasa, serahkan kepada Allah segala masalah luar ini, dan Tuhan akan nolong. Itu cara kita membimbing orang-orang dalam kehidupan yang bermasalah. Ada yang ingin ditanyakan saudara-saudara? Atau ada yang di-sharingkan? Ada yang masukan? Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya mengenai masalah-masalah luar sama dalam yang terkait dengan konseling nanti. Silakan. Boleh nyalakan mic dan bertanya. Mungkin ada kasus-kasus yang saudara hadapi yang sulit untuk membedakan masalah dalam dan masalah luar. Silakan. Boleh sharing. Salam Pak. Silakan. Salam Pak Jonathan. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak. Ya. Saya tentang keluarga anak saya. Nah, Ya. masalah dalam rumah tangga. Saya sudah itu mengasih dia masukan. Dia selama ini tidak pernah beribadah. Nah, sering berkata-kata yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah berdoa buat mereka, tapi masih juga mereka itu mungkin belum dijawab. Saya yakin, saya percaya, mudah-mudahan Tuhan menjawab doa saya melewati konseling pada malam hari ini. Terima kasih Pak, itu aja. Ya, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya mereka bisa mengikuti perkataan saya? Itu aja sih. Ya, jadi masalah itu bagi ibu adalah masalah luar. Itu masalah anak, masalah suami itu bukan masalah kita. Masalah mertua, masalah menantu itu bukan masalah kita, itu masalah luar. Kita tidak bisa berbuat banyak kecuali seperti ibu lakukan, menasihati aja, mendoakan, menasihati, doa kepada Allah karena masalah luar. Ya Pak. Nah, tapi kalau yang tanya itu si anaknya, itu masalah dalam. Kamu harus bertobat. Kamu harus terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kamu tidak terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan masuk neraka ini. Dan masuk neraka itu pilihannya dia. Dia memilih untuk menolak Kristus. Tidak mau Kristus. Ya, dan nanti akan masuk neraka. Tapi ibu, itu masalah luar. Ibu hanya bisa berdoa. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan bicara Roh Kudus. Saya serahkan anakku dalam tangan-Mu. Kalau perlu berdoa, berpuasa. Untuk anak yang lagi bandel ini, yang menolak Kristus, yang tidak mau beribadah, tidak mau taat kepada firman Allah. Jadi ngerti ya, ini masalah Ya, ngerti, bagi Pak. ibu masalah luar, bagi anak itu masalah dalam. Kalau dia yang minta tolong ya. Ya, ya Pak. Ya. Ada lain lagi? Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih kembali. Ada lain lagi? Masih ada nggak yang mau bertanya? Memang kita akan menemukan banyak kondisi ya yang di lapangan ketika konseling dengan orang. Jadi saya harap bisa ditanyakan kasus-kasus di lapangan supaya bisa dapat jawaban juga. Karena kadang-kadang mungkin cara konseling dan apa yang menjadi salah juga itu juga menentukan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Salam Pak. Halo. Saya mau bertanya. Ya, Ini silakan.
masalah konseling di luar itu ya, misalnya kalau orang yang mau kita konselingin tuh apa kita duluan atau mereka yang bertanya? Itu saya minta jawaban, Pak. Itu aja sih pertanyaan saya. Ya, kita kalau itu orang yang dekat sama kita bisa tanya, kita berhak tanya. Jadi sama anak kita, kok kamu ada masalah terus ini, kamu nangis ini kenapa? Kok kamu dapat nilai jelek terus ini kenapa? Kita bisa tanya. Suami, anak, menantu kita, mertua kita, kalau masuk dalam masalah kita berhak tanya. Bahkan jemaat kita bisa tanya. Jadi sesama anggota jemaat, ibu saya lihat kok murung terus ini. Kenapa tiap kali ibadah nangis terus? Ada masalah apa? Bisa saya tolong ibu? Saudara kita, sesama saudara dalam iman kita berhak tanya. Tapi tidak bisa paksa. Kalau orang itu mau terbuka sama kita, puji Tuhan. Kalau orang itu tidak mau terbuka, ya kita tidak bisa counseling sama dia. Saya juga, walaupun saya sebagai seorang counselor, saya harus menunggu sampai counseling kita, orang yang kita layani itu, counseling kita itu membuka diri. Kalau dia tidak mau cerita, ya saya tidak bisa paksa dia. Jadi sebagai counselor kita itu membuka diri, terbuka. Silakan mau keluarkan unek-uneknya, masalahnya keluarkan. Kalau dia bohong, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti dia, karena dia bermasalah nanti. Kalau dia bohong terus nanti ya nggak bisa. Tapi kalau diharapkan tentunya kalau orang butuh counseling, butuh untuk dibimbing, moga-moga dia harus tahu bahwa saya harus cerita yang sebenar-benarnya. Baru setelah dia cerita sebenar-benarnya, kita bisa membimbing dia sesuai dengan dia ini sedang mengalami masalah dalam atau masalah luar. Jadi orang-orang sekitar kita di gereja berhak kita datang untuk tanya. Tapi orang di luar kita, di luar lingkungan itu, biasanya kita, tetangga kita pun, kecuali kita dekat sama tetangga kita ya. Ibu, ya. Saya lihat Bapak kok marah-marah terus ini. Kenapa ya? Bapak kok murung terus, kenapa ya? Kita bisa, karena dia tetangga dekat. Tapi kalau tetangga jauh, peduli amat, kita mungkin marah. Peduli amat, jangan tanya-tanya, bukan urusanmu. Ya, kita mungkin nggak bisa. Orang di pasar nggak bisa. Tapi kalau kita dekat sama seorang teman yang suka belanja di pasar, bisa kita dengan kasih Kristus tanya, Ibu kok kelihatannya murung sekali, ada masalah apa Ibu? Bisa saya doakan? Bisa sharing sama saya? Mungkin kita bisa saling membantu Ibu. Berhak saudara. Hanya orang yang dekat ya, orang yang kenal baik ya. Tapi kalau orang yang nggak kenal baik ya, kita boleh tanya, tapi mungkin nggak akan dijawab. Atau mungkin dia marah-marah. Marah-marah kalau kita itu kepo ya, pengen tahu aja. Siapa kamu ini? Kok tanya-tanya begitu? Kamu nggak berhak tanya, saya nggak mau cerita sama kamu. Ya udah, kita sudah tawarkan itikat baik kita, tapi dia menolak, ya udah. Boleh Ibu, saya berdoa untuk Ibu? Nggak usah. Ya udah. Ya. Tapi keluarga kita boleh. Keluarga dekat, apalagi yang di bawah kita ya, anak kita harus tanya. Ya kena masalah. Kenapa dia di-skors dari sekolahnya? Kenapa dia dilarang masuk sekolah satu minggu ini? Kita berhak tanya tentunya ya. Ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Ya, salam Pak. Silakan Ibu. Ya, saya mau bercerita dulu, punya pengalaman. Kebetulan tetangga saya itu sering mengalami masalah begitu ya, sering kelahi, sering pukul-pukul istrinya, anaknya gitu kan. Kemudian karena saya dekat dengan istrinya, lalu saya datang ke rumahnya. Kenapa anak kamu menangis? Kenapa istrimu teriak-teriak? Ternyata mereka bertengkar gitu kan. Kemudian saya sebagai pihak ketiga
di sisi lain ada rasa takut, di sisi lain tidak tega melihat anaknya atau istrinya dipukul. Tapi saya berusaha masuk ke situ dan saya tanya apa duduk persoalannya, kemudian mereka jelaskan satu dengan yang lainnya. Nah, karena masalahnya sering terjadi, 2-3 hari kemudian kembali lagi mereka kayak begitu berkelahi, 2-3 hari kemudian kembali lagi kayak gitu. Lalu saya berpikir kayak gini, kalau saya terus-terus ikut campur, nanti ujung-ujungnya si suami bisa dendam dengan saya gitu. Jadi timbul rasa takut saya karena kita beda agama gitu kan. Nah, sekarang kalau saya dengar ada yang aneh lagi, saya enggak berani lagi Pak pergi ke mereka, karena sebelum-sebelumnya saya sudah berusaha menasihati kedua belah pihak, sudah berusaha menjelaskannya sebab akibatnya kalau hal ini diteruskan. Nah, terus sifat kayak begitu tuh bagaimana Pak? Ya, kita hanya bisa menyatakan kehendak Tuhan. Kita kan orang Kristen, kita sudah banyak baca Alkitab, kita tiap minggu dengar khotbah, kita ngerti prinsip-prinsip bagaimana kehidupan itu, baik atau buruk kehidupan, peran Allah dan sebagainya. Kita hanya bisa sharing. Tapi kalau dia tolak, tidak bisa apa-apa. Kalau misalkan kita, mungkin kalau ibu dekat sama istrinya, mungkin ibu lebih bisa sharing. Ibu ini lagi menderita karena ada KDRT. KDRT pasti menyebabkan rumah tangga berantakan. Pasti. Dan kemungkinan besar nanti kalau nggak selesai-selesai, anak akan jadi benci, anak akan jadi pemberontak, anak akan jadi galak. Seperti bapaknya juga, anak perempuan akan menjadi takut sama laki-laki juga. Karena lihat bapaknya yang laki-laki itu kok galak seperti itu, akibatnya akan parah sekali pada keluarga ibu. Nah, kalau kepada suami, kalau kita ada kesempatan ngomong sama suami, kita juga bisa mengatakan begitu. Bapak ini suka KDRT, itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan rumah tangga Bapak akan berantakan. Kalau tidak selesai, mungkin suatu saat akan terjadi perceraian loh Pak. Bapak rela enggak? Dan anak-anak Bapak akan jadi pemberontak. Anak-anak akan marah sekali, benci sama Bapak nanti. Bapak kalau mau menerima resiko itu ya udah, silakan. Tapi akibatnya parah nanti. Jadi kita hanya memberontakkan kehendak Allah aja dan rencana Allah dan prinsip-prinsip yang kita sudah belajar banyak dari Alkitab. Jadi kalau kita tonjokin anak kita, ya nanti anak kita akan jadi pembenci bapaknya. Kalau istri kita tempelengin kita terus, mungkin istri nggak tahan. Nanti istri, kalau dia nggak ceraiin kita, dia akan pisah sama kita. Saya nggak mau tinggal sama kamu lagi. Saya akan kontrak rumah sendiri. Saya akan ajak anak saya yang nangis-nangis ini, saya akan kontrak rumah sendiri. Walaupun nggak cerai. Atau kalau istrinya itu berani, dia akan ceraikan. Apalagi kalau dia dari agama lain begitu. Saya nggak tahan dipukulin. Ya betul. Seorang wanita tidak akan tahan kalau dipukulin terus setiap hari. Mungkin akan terjadi perceraian. Jadi kita kasih nasihat seperti itu. Moga-moga diterima. Dan kalau diterima, tahu ini masalah. Walaupun kita tidak menggunakan istilah seperti saya gunakan ya, masalah dalam masalah luar. Tapi ibu, bapak, kalau kita ngomong sama suaminya, bapak masuk dalam masalah karena tingkah laku bapak yang ganas, semenang-menang, KDRT, yang tidak disukai oleh Tuhan juga. Tidak akan ada berkat dalam keluarga bapak. Bisnis bapak akan berantakan nanti. Usaha bapak tidak akan diberkati Tuhan. Dan kemungkinan besar nanti anak-anak akan ajukan tinju kepada bapak karena marah. Anak-anak akan benci sama bapak. Bapak nanti akan jadi masa tuanya akan sendirian. Nggak ada yang mau dekat sama bapak karena mereka sakit hati semua sama bapak. Mau kehidupan seperti itu ya terserah. Itu hak bapak. Tapi ya tentunya saya anjurkan bapak berubah. Jangan suka KDRT, jangan suka
pukulin istri, jangan suka maki-maki istri. Atau kalau ini masalahnya datang dari si istri, ya kita ngomong sama istri, ibu ngomongnya kok kasar ya. Kok panggil suami itu nggak panggil dengan kata-kata baik, sayang, tapi kok si bego, si konyol, si bodoh. Kok panggil seperti itu ya? Atau panggil binatang, anjing lu. Ya, Bapak akan marah kalau dipanggil pakai nama-nama binatang seperti itu. Jangan Ibu. Nanti Ibu akan menghadapi rumah tangga yang berantakan ini. Mungkin Bapak akan terpukau sama sekretaris nanti. Karena nggak tahan hidup sama Ibu. Dimaki-maki seperti itu. Ya kita kasih nasihat kalau dia mau dengar. Kalau dia nggak mau dengar ya udah. Kita sudah berusaha untuk berbuat baik. Dia nggak bisa nerima ya udah. Mau apa? Itu hak dia untuk menolak firman Allah ya. Tawaran Allah itu menolak itu hak dia untuk menolak tawaran Allah ini. Ada lain lagi yang ingin bertanya? Oke, terima kasih Pak. Ya, Tuhan. Mbak Salam. Saya mau tanya sedikit saja ya. Silakan. Mengenai tentang keluarga, masalah keluarga luar saudara saya ini. Ya. Dia kayaknya punya masalah besar ini. Saya minta kiranya Pak Jo bersedia berkenan untuk memberikan dia nasihat. Mungkin dia masih tersambung pada saat ini. Kameranya ataupun pendengarnya mungkin masih tersambung. Saudara saya mungkin ada di sini ya. Tapi kenapa ya Justina ini? Dan ada. Dia kan seorang majelis. Iya, pengerja gereja. Sama bapak, mamanya sudah bertobat. Anaknya dari kecil taat sekolah minggu. Jadi sekarang anaknya itu sudah mulai dewasa SMA. Sekarang anaknya itu tiba-tiba menolak mengenai didikan tentang kebenaran. Jadi kayaknya anaknya ini udah terpengaruh dari pergaulan bebas. Ini bagaimana ini masalah ini supaya adik saya Justina ini Bapak Jo berikan pandangan, nasihat bagaimana dia untuk menghadapi masalah anaknya ini. Supaya dia terus sabar sehingga anaknya ini boleh menerima pengajaran dari keluarganya. Ini aja ya Pak. Ya, jadi ini ibunya ya, Justina itu ibunya ya. Iya, anaknya itu Rangga namanya. Ya, dia hanya bisa, apalagi kalau sudah gede gitu ya, sudah SMA atau sudah perguruan tinggi, dia hanya bisa ngomong kebenaran. Rangga, kalau kamu hidup seperti ini terus, kamu akan menderita terus. Kamu tidak akan diberkenan Tuhan. Tidak ada berkat Tuhan dalam hidupmu. Kamu nanti nikah, kamu akan berantakan. Kamu mungkin akan cerai. Karena kamu tidak minta tolong Tuhan. Karena kamu jauh sama Tuhan. Kamu menolak Tuhan. Nggak mau dengar firman Allah dan sebagainya. Walaupun dulu itu, kamu kan dulu dari kecil sudah sekolah minggu. Udah tahu kebenaran. Tapi kamu sekarang tidak mau hidup dalam kebenaran, nanti kamu akan menderita. Kasihan hidupmu nanti. Sampai mati nanti kamu akan menderita selama kamu tidak bertobat. Jadi ibu ini bisa mengatakan kamu masuk dalam masalah dalam. Masalah hidupmu nanti dengan istrimu, dengan keluargamu, dengan bisnismu, dengan teman-teman sekerjamu itu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan celaka terus. Kamu akan menderita. Walaupun nanti punya anak-anak gedemu itu anakmu kalau sudah gede juga akan kurang ajar kepada kamu. Karena kamu tidak mau hidup sesuai dengan firman Allah. Kamu sudah tahu, waktu dari kecil kamu sudah ikut sekolah minggu, kamu tahu jalan yang benar itu seperti apa. Tapi kalau kamu menolak, kamu akan menderita seumur hidupmu. Itu hakmu. Orang tua juga tidak bisa paksa anaknya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tapi dia hanya bisa memberitahu, Justina hanya bisa memberitahu, kalau kamu melakukan ini, nanti kamu akan berantakan.
Sebaiknya kamu bertobat, kamu melakukan ini yang baik. Nanti hasilnya akan baik. Kamu datang sama Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, tambah hari tambah murah hati, tambah hari tambah sukacita, tambah hari tambah buah-buah roh, menyayangi, mengasihi istrimu seperti luar biasa, anak-anakmu, kamu berbakti di hadapan Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai kamu. Itu kalau kamu melakukan yang ini kamu akan bahagia. Tapi kalau kamu tetap keraskan hati, kamu menolak itu yang kamu lakukan, kamu akan celaka nanti. Sekarang kamu milih sendiri, kamu mau apa. Jadi kalau anak sudah besar tidak bisa dipaksa. Anak-anak saya sudah besar, anak-anak saudara yang sudah lewat masa remaja pun sudah kita sering tidak bisa berbuat banyak. Sudah lewat masa remaja, sudah kita hanya bisa ngomong aja. Kasih nasihat dan kita doakan supaya Roh Kudus yang tangkap anak kita itu, supaya mamanya berdoa menangis di hadapan Tuhan, supaya Roh Kudus yang pukul, kalau perlu pukul anaknya itu supaya dia itu bertobat. Kalau perlu kasih motornya dicuri orang, masih nggak mau bertobat juga, mungkin perlu ditabrak sampai kakinya patah begitu, atau kakinya dilendes truk supaya harus dipotong supaya dia kakinya tinggal satu. Kasihan ya? Ya betul kasihan. Tapi lebih baik dia itu masuk surga kakinya satu daripada masuk neraka kakinya dua, tangannya dua, matanya dua. Lebih baik kakinya satu, kata firman Allah ya. Apa gunanya kita punya mata dua tapi masuk neraka? Apa gunanya kita punya kaki dua, tangan dua, matanya masuk neraka? Lebih baik tangannya buntung satu, kakinya hancur dilindas truk sampai harus dipotong, tinggal satu kakinya, tapi dia akhirnya bertobat masuk surga. Nanti di surga dia akan dapat kaki yang baru. Dengan kebangkitan tubuh itu dapat tubuh yang baru. Jadi mamanya hanya bisa berdoa, serahkan sama Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang berperkara dengan anaknya itu. Kalau perlu pukul anaknya itu, Roh Kudus akan pukul. Yang menyakitkan tentunya kalau dipukul Tuhan ya. Seperti tadi dia kasih sakit jantung, kasih liver, kasih kanker, kasih pacarnya tinggalkan dia ditipu uangnya sama orang supaya dia bertobat. Kalau nggak bertobat, masuk neraka kekal nanti. Jadi ibunya hanya bisa menangis di hadapan Allah, berdoa minta tolong sama Tuhan supaya Roh Kudus yang tangkap anaknya, atau dan ngomong aja, kasih nasihat sebagai seorang ibu yang bijaksana, yang Kristen ya, yang ngerti firman Allah. Diingatkan lagi, waktu kecil kamu sudah belajar itu di sekolah minggu. Kamu sudah dengar cerita-ceritanya si Yudas yang gantung sendiri. Kamu sudah dengar ceritanya si Raja Saul yang harus bunuh diri karena penuh dengan kepahitan, kebencian kepada dan kejar-kejar Daud ini dan sebagainya. Kamu sudah lihat ceritanya Daud yang jatuh berzina, akhirnya Allah hukum dia. Anaknya mati juga. Jadi kita cerita firman Allah, kehendak Allah. Memang hidup sesuai dengan firman Allah itu yang paling baik. Dan kita tahu itu. Orang-orang sekitar kita yang nggak tahu ya kita ceritain. Supaya dia tahu, supaya dia berubah. Kalau dia berubah, melekat sama Tuhan, bahagia nanti dia. Walaupun mungkin uangnya nggak kaya, tapi sejahtera. Oke, itu yang hanya kita bisa buat ya. Berdoa, menangis, meratapi, berpuasa, dan ngomong, memberitakan jalannya yang benar ya. Iya, terima kasih Pak Jo. Mungkin saudara saya itu mungkin dengar kali dia ya. Dengar ya Pak Erik. Moga-moga ya. Ada Bu Yustina di sini. Oke. Ada. Ada. Ya. Rasanya sudah cukup ya. Sudah jam 9 ya. Sudah jam 9. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Jadi minggu depan Pak Jo akan melanjutkan materi secara spesifik. Pasal 2 ya. Bisa baca lebih dahulu bukunya pasal 2 ya. Bab 2 ya. Ya. Nanti Pak Jo akan menjelaskan materi konseling yang lebih lanjut
Nanti Ya. setelah semua materi secara spesifik sudah dijelaskan, kita akan praktek belajar untuk konseling. Jadi berdua-berdua seperti dulu, memberikan satu kasus apa, contoh kasus anak yang nggak mau kenal Tuhan atau apa, nanti ada yang bagian mendengar, ada yang memberikan nasihat seperti itu ya Pak ya. Ya. Setelah Konseling. diberikan contoh-contoh konselingnya dulu. Kita Ya. doakan anaknya Ibu Justina tadi yang disebutkan oleh Pak Yuyun juga bahwa dalam doa, saya percaya ada waktu Tuhan untuk pemulihan. Kalau keluarga sudah kenal Tuhan, pasti ada waktunya Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah turun tangan, semua pasti indah. Amin. Oke, kita akan tutup. Dan jangan lupa, besok kalau yang ingin mengikuti kelas WL yang belum mendaftar, tadi dari Serindu, Pak Petrus sudah mengumumkan di grup, karena besok kelas WL bagi yang adalah pengerja, WL, singer, ataupun pemain musik, ataupun di sini yang pengen ikut, silakan nanti saya akan share linknya ke grup, dan boleh hadir juga, karena lumayan ramai, ada 50-an orang kalau harusnya ya. Oke, itu aja. Nanti juga teman-teman di sini bisa tentu sampaikan kepada teman-teman yang lain untuk ikut, jadi bagaimana menjadi WL yang baik, singer yang baik, pemain musik yang oke, gitar, keyboard, dan lain-lain. Oke, itu aja dari saya. Karena udah malam, udah waktunya udah lewat juga, kita akan tutup. Saya akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur bahwa kami diajar ya Tuhan untuk menjadi orang yang bisa memberikan jawaban ya Tuhan, solusi. Menjadi seorang konselor ya Tuhan. Karena kami tahu dalam pelayanan kami akan berjumpa dengan banyak orang. Bahkan orang-orang yang kami tidak kenal, yang kami kenal, bahkan keluarga kami sendiri, tetangga kami, atau siapapun, pakai kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi alat-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan dari Engkau, dan mereka juga boleh mengenal Tuhan, menemukan jalan keluar, menemukan apa yang menjadi jalan yang seharusnya mereka jalani, bukan jalan yang kegelapan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati Pak Jo telah mengajar kami juga, mengucap syukur buat semua yang hadir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat anaknya, Bu Justina. Kami percaya ada waktu dia akan pulih dan dia akan kembali. Sebab ada waktu ya Tuhan, waktu dari Engkau akan menyatakannya juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Selamat lagi. malam. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok.